rakas move on-nya Nah, gitu. Banjar, Pemandiran Banjar. Nah, jadi kita mau membahas tentang kematian nih, bahwa ketika kematian ada hal-hal yang menjadi tradisi dalam adat istiadat Banjar. Kalau misalnya adat istiadat kematian dan budaya Banjar itu kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh orang Islam. Ada kewajiban untuk dimandikan, kemudian dikafani, kemudian dikuburkan. Mula-mulanya ketika mempersiapkan mayat secara Islam, di situ ada yang namanya pengaturan dan gotong royong, di mana saat ini ketika ada kabar meninggal, maka perkumpulan kematian, keluarga, dan tokoh kampung itu bersama-sama mengatur proses pemulasaraan, mulai dari memandikan hingga penguburan. Kemudian ada pembacaan tahlil, kulhu, dan rujian dilakukan untuk menghadiahkan pahala kepada mayit. Nah, kemudian selanjutnya dilakukanlah memandikan dan membungkus mayat. Tentunya di sini kita menggunakan syariat Islam juga, yang mana di sini tentunya dilakukan oleh orang berpengalaman dan berjenis kelamin yang sesuai. Kemudian prosesnya meliputi istinja, mandi dengan air daun bidara, wudhu, hingga pembersihan terakhir dengan air kapur barus. Nah, kemudian juga dikafaninya juga sesuai. Untuk laki-laki itu 3 lapis kain kafan, dan perempuan itu 2 lapis plus penutup kepala. Sebelum ditutup juga di dahinya itu ditulis la ilaha illallah. Nah, para pemandi mayat biasanya itu akan diberi hadiah barang milik almarhum sebagai simbol penghargaan dan keyakinan spiritual. Tentunya dalam hal ini sesuai saja dengan syariat Islam, dan tentunya ada hal-hal kebaikan, misalnya dengan memberi hadiah kepada para pemandi. Maka dari hal ini juga hal yang tentunya sejalan dengan syariat Islam. Nah, kemudian setelah dimandikan, dikafani, tentunya lalu kita menuju ke penguburan mayat. Sebelum dikubur, tentunya jenazah akan disolatkan sesuai dengan syariat Islam, baik itu di rumah atau di masjid. Dan kemudian dibawa ke kuburan dengan keranda berhias kain hijau bertulisan syahadat. Nah, sebelum dia menuju kuburan ada hal yang baru nih, ada hal yang menjadi ciri khas adat istiadat Banjar. Dan saya sedang bersama dengan Nadia Askia. ya, biasa dipanggil dengan Nadia. Nah, jadi Nadia ini asli suku Banjar. Betul. Ya, kita akan bahas tentang pemakaman atau kematian dalam adat istiadat Banjar. Yang mana di sini kira-kira kalau dari suku Banjar tersendiri itu ada nggak sih hal-hal yang menurut Nadia itu adalah hal yang cuma ada di budaya Banjar? Kira-kira ada nggak? Sepengetahuan saya itu ada sih. Contohnya orang meninggal terus keluarganya tuh, orang-orang kerabat terdekatnya tuh harus lewat di bawah kerandanya itu. Oh ya, pernah dengar sih kalau misalnya sebelum diberangkatkan ke kuburan, ya dia kan di keranda. Nah, anak-anaknya berarti disuruh untuk melewati di bawah keranda. Itu kira-kira karena apa itu? Sepengetahuan saya itu tuh karena supaya kada keganangan jar dengan kada orang. keingatan, Ya. kada bersedih-sedih benar Ya, jadinya, betul. rakas move on-nya Nah, gitu. betul. Iya. Oke, berarti itu ya yang menjadi ciri khas dari adat istiadat kematian Ya. di suku Banjar. Oke. Tentunya ini sejalan saja dengan syariat Islam seperti memandikan, kemudian menguburkan, kemudian juga adanya pembacaan-pembacaan untuk menghadiahkan kepada sang mayit, dan bahkan untuk penguburannya itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Ini sejalan saja. Tapi ada hal yang menjadi tradisi, yakni itu tadi, yakni melewati di bawah keranda. Ada kesannya bahwa ketika dilakukan hal tersebut diharapkan orang yang ditinggalkan, baik itu anak atau misalnya suami atau istri atau orang tua, itu tidak akan terlalu mengenang terlalu berat. Mereka akan lebih mudah mengikhlaskannya. Baik, demikianlah penjelasan dari saya mengenai proses kematian dalam budaya Banjar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.